Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zubadi Rimawan dengan RP 5017251111. Ini adalah kartu KTM saya. Baik, di video kali ini kita akan jelasin tentang klasifikasi batuan piroklastik ya. Menurut Le Maitre di 1989. Oke, ya batuan piroklastik kan umumnya adalah batuan yang keluar saat gunung api meletus gitu. em, Dia ngelakuin material padat lah, itu namanya ya batuan piroklastik. Nah, klasifikasi metra ini, Le metra ini em, salah satu acuan standar yang didasarkan pada ukuran butir serta tingkat em, class size-nya gitu, konsolidasinya gitu. Nah, untuk yang pertama di pembahasan itu ada dua kondisi utama, yaitu ada namanya Lemaitre ini ngebagiin material plastik menjadi dua kondisi fisik itu. Ada yang mainly unconsolidated sama yang mainly consolidated gitu. Untuk yang unconsolidated ini dia itu bisa bilang endapan piroklastik yang dia itu masih lepas gembur sama belum padat. Intinya dia itu belum eh, mengalami yang namanya sementasi atau pembatuan. Satunya lagi yang mainly consolidated itu dia berarti material plastik yang dia itu udah mengalami proses em, ya untuk dia menjadi batuan, yaitu ada proses solidifikasi, kompaksi sama tersedimentasi. Jadi itu ada dua kondisi fisik dari material plastik. Nah, lalu selanjutnya kita bahas di em, ukuran butir. Jadi yang paling besar hingga yang paling halus. Untuk ukuran pertama itu ada eh, yang namanya bom atau blok. Dia itu besar dari 64 milimeter. Ya dia di atas 64 milimeter. Eh Ya dinamanya bom, ya itu karena berbentuk membulat ya. Karena dia kenapa bisa membentuk bulat? Karena dia membungkus saat melayang di udara gitu. Atau blok itu berarti dia sudutnya tajam. Nah, kalau belum tajam itu namanya di ukuran butir bom atau blok ini sebutnya itu bisa kayak aglomerat, bed of block ataupun kayak em, blok tefra gitu. Tapi kalau dia udah menjadi suatu batuan, dia itu bisa batuannya itu jadi aglomerat gitu. Bisa dia didominasinya sama isi bom yang membulat atau juga bisa jadi breksia atau breksi piroklastik. Ya, kalau breksia ini dia dominasinya itu blok yang sudutnya itu runcing-runcing gitu. Hmm. Oke. Lalu ada lagi, oh ya, ada lagi yang kedua itu ada ukuran butir lapili. Kalau dia ini itu ukuran butirnya dari 2 milimeter sampai 64 milimeter. Terus untuk fragmennya dia tunggalnya itu disebut biasanya lapilus. Nah, kalau dia belum jadi suatu batuan, itu bisanya dia sebut kayak bed of lapili. Cuman kalau udah jadi batuan, dia itu biasanya namanya itu lapili tough. Lalu di ukuran butir klasifikasi yang ketiga itu ada dari 1 sampai 16 milimeter sampai 2 milimeter. Nah, untuk karakteristik ini ada itu namanya quartz ash grain. Kalau belum terjadi batuan, dia namanya quartz ash. Kalau udah jadi batuan, dia itu namanya biasanya tuff ya, tuff kasar gitu. Oke, untuk ukuran butir yang terakhir itu ada 1 sampai 16 milimeter. Dia ini disebutnya fine ash atau debu vulkanik ya, dust grain. Ya kalau belum jadi suatu batuan, dia bisa dibilangnya fine ash. Cuman kalau sudah terjadi batuan, dia itu bisa dibilangnya kayak tuff halus atau tuff debu. Beda sama yang coarse ash. Kalau yang coarse ash kalau udah jadi batuan dia tuff kasar gitu. Jadi untuk klasifikasi elemen cell ini dia itu bisa dibilang cukup terstruktur sistematis ya. Kita
cukup lihat dua hal, itu berapa ukuran fragmen dominannya sama material yang masih lepas itu sebagai tepra apa sudah dia mengeras jadi piroklastik rocks gitu. Oke, mungkin segi saya penjelasan mengenai apa klasifikasi elementra ini untuk batu beroklastik mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.